Salam dan bahagia. Bergerak bersama, mari wujudkan pendidikan yang merdeka belajar. Perkenalkan, saya Niki Apra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 31 Pino Utara, bersama fasilitator saya Pak Mijan dan pengajar praktik saya Pak Burhan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas modul 1.3, yaitu koneksi antar materi. Visi guru penggerak. Pemaparan tugas antar koneksi ini berdasarkan pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai teladan, contoh bagi peserta didik yang menuntun dan mendorong, memberikan arah bagi murid untuk menggali potensi diri murid sesuai dengan kodrat keadaan peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, supaya seorang pendidik mampu memberikan pendidikan menuntun murid sesuai dengan potensi dan kebutuhan murid, seorang pendidik harus memahami dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kebinekaan global. Seorang pendidik harus mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu melalui visi. Sebagai pendidik, kita harus dapat menciptakan paradigma perubahan dengan meliputi dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, supaya kita mewujudkan impian yang kita harapkan, murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Supaya kita dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka kita menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan yang positif. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang berbasis kolaboratif dan kekuatan. Saya ingin melakukan perubahan paradigma prakarsa perubahan di SMP 31 Pino Utara berdasarkan pengalaman saya melihat peserta didik saya masih malu ketika berbicara di depan kelas. Peserta didik tidak percaya diri mengutarakan pendapat. Peserta didik kesulitan ketika menyampaikan presentasi di kelas. Kemudian peserta didik kurang percaya diri tampil di depan umum. Berdasarkan refleksi tersebut, prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan di sekolah saya mengajar yaitu meningkatkan kepercayaan diri murid melalui keterampilan berbicara. Berdasarkan mata pelajaran yang saya ajarkan yaitu pendidikan bahasa Indonesia, maka saya akan meningkatkan kepercayaan diri murid melalui keterampilan berbicara. Adapun komponennya meliputi keterampilan berpidato, berpuisi, mendongeng, bermain peran seperti drama maupun film pendek. Adapun prakarsa perubahan itu dapat saya wujudkan melalui kolaboratif dengan guru-guru dan pihak sekolah melalui program sekolah. Saya melakukan perubahan yaitu dengan menggunakan inquiry apresiatif, melakukan perubahan untuk meningkatkan kepercayaan diri murid melalui keterampilan berbicara. Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan pendidik yang mencerminkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta dapat menanamkan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Pemaparan selanjutnya akan saya paparkan yaitu visi berdasarkan pertanyaan pemantik. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas modul 1.3 yaitu demonstrasi kontekstual, saya sudah menyusun visi,
yaitu mewujudkan murid yang religius, mandiri, dan berkarakter. Namun pada kesempatan ini saya telah merevisi kembali visi yang akan saya lakukan di sekolah. Inilah visi saya yang telah saya revisi, yaitu terwujudnya generasi yang terampil, kompetitif, dan berkarakter profil Pancasila. Mengapa saya merevisi visi saya? Alasan saya adalah sebagai berikut. Saya ingin mewujudkan generasi unggul yang memiliki keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki murid. Melalui keterampilan tersebut, mereka menjadi murid yang kompetitif untuk mencapai tujuan dan impian mereka. Serta saya ingin murid saya berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkenekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Sekian pemaparan saya dari tugas modul 1.3, yaitu koneksi antar materi. Terima kasih, salam dan bahagia. Mari wujudkan pendidikan yang merdeka belajar. Bergerak, tergerak, terus menggerakkan.